Ya, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang Poisson regression. Kita telah mengetahui kalau dalam data yang kita miliki mengandung suatu dependent variabel berupa numerik continuous, maka model yang tepat biasa digunakan adalah linear regresi. Sementara kalau kita memiliki dependent variabel berupa binary atau dichotomous outcome seperti yes or no, maka kita akan menggunakan logistik regresi. Namun, pada kemungkinan yang lain, kita pun dapat memiliki dependent variable atau outcome variable berupa jumlah. Tentu jumlah ini termasuk numerik, tapi sifatnya diskrit, jadi tidak continuous. Mungkin kita ambil contoh saja supaya lebih mudah tergambar ya. Misalkan kalau kita berbicara tentang jumlah pasien di rumah ya, misalkan maksudnya jumlah anggota rumah yang sakit karena influenza dalam setahun misalkan. Apakah ada 1 orang, ya, 2 atau 3, atau bisa jadi tidak ada, 0. Tapi tentu tidak mungkin negatif ya. Jadi mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah jumlah. Contoh lain misalkan jumlah kecelakaan kendaraan bermotor ya, roda 2 di periode mudik. Ya tentu jumlahnya pasti positif ya, dan bilangannya itu diskrit ya, tidak continuous, tidak ada komanya ya. Jumlah kecelakaan kendaraan roda 2 ya kalau tidak 100, 150, 173 atau berapa, tapi yang jelas dia sifatnya diskrit. Nah, ketika kita memiliki variabel dependen berupa jumlah tadi, yang biasanya disebut juga dengan variabel yang dihasilkan dengan cara menghitung ya, bukan mengukur ya, menghitung. Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan Poisson regression karena kecenderungan dari variabel yang sifatnya hitungan tadi atau jumlah itu cenderung mengikuti pola ya, distribusi Poisson. Baik, bagaimana implementasinya di R dan menggunakan RStudio ya? Kita akan sekarang mencoba mengakses satu data tentang rumah tangga ya di Filipina. Kita langsung saja kita baca datanya di sumber yang nanti akan saya share di GitHub. Kita memiliki data yang kita nami dengan FHH1 ya. Oke. FHH1 ini ada observasinya ada 1.500, di mana ada 6 variabel ya. Kalau kita lihat di sini variabelnya ada nomor, location, lokasi, age, umur ya, berupa grup kalau tidak salah. Kemudian total ya. Nah, kita akan fokus ke variabel total ya. Di mana total itu adalah jumlah anggota keluarga ya, di luar dari kepala keluarga. Nah, kita eksplorasi dulu ya datanya.
seperti apa dengan membuat histogram. Kita visualisasi data variabel total ini dari dataset FHH1 dengan menggunakan histogram. Nah, dari sini kita dapat melihat ya, dari grafik ini terlihat jelas bahwasannya ada keluarga yang tidak punya anggota, keluarga berarti hanya sendiri ya, kepala keluarganya itu di rumah itu. Ada yang 1, 2, 3, 5, sampai ada yang bahkan 10 dan seterusnya. Ya. Di sini terlihat angkanya maksimumnya di seputar 15. Jadi masih masuk akal ya. Di satu rumah bisa aja ada keluarga banyak sekali anggotanya, berjumlah 15. Dan semuanya positif. Nah, melihat distribusi data seperti ini tentu kita bisa melihat ini bukan data yang terdistribusi normal ya, atau Gaussian atau yang bell shape, tapi ini mengikuti cenderung mengikuti Poisson distribution ya. Baik, dari sini kita sudah bisa dapat menyimpulkan bahwasannya untuk kemudian kita lanjut ya melakukan studi terhadap jumlah anggota keluarga ini, apa saja mungkin yang berpengaruh terhadap jumlah ini, sehingga kita menjadikan jumlah anggota keluarga ini sebagai suatu dependent variable ya dalam studi kasus ini. Oke, nah kita lanjutkan lagi dengan sedikit kita visualisasi tambahan ya ini untuk memperjelas karena ini grafik masih generik ya, kita lanjutkan dengan kita melihat histogram yang lebih baik dengan mengeksekusi kode yang ini. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, bagaimana distribusinya dapat lebih terlihat di sini ya, dengan kita memodifikasi ya histogramnya. Ada yang nilainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kurang lebih di 15, kurang lebih di sekitar angka 15 ya. Baik, dari sini mudah-mudahan cukup jelas, sehingga nanti kita akan menjadi satu pemahaman dasar kapan ya Poisson regresi itu, kita tepatnya bisa gunakan. Selanjutnya kita akan langsung saja bagaimana kita mengimplementasikan ini di R. Poisson regression atau disebut juga dengan count, kita bisa lihat di sini menggunakan kode kurang lebih sama ya. Kita buat suatu objek model P1 ya, di mana di sini kita akan membuat kode GLM dengan rumusan atau formulasi total ya. Di sini nama variabelnya itu kita statementkan dipengaruhi oleh usia dari kepala keluarga ya. Jadi total anggota ini tadi ya dengan family statementnya kosong dan menggunakan data FHH1. Oke. Dari sini kita akan langsung saja coba run ya statement ini. Setelah kita run, maka kita akan mendapati
hasilnya ya di sini. Kita ulang kembali ya, ini kita run perintah ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan mendapati mode yang disebut dengan model P1 ya, model P1. Nah, disinilah nanti kita dapat melihat model P1 ini dengan kita membuat statement summary model P1 ya, dengan kita run dan kita nanti mendapati hasil seperti ini. Baik, jadi implementasinya sebetulnya kesimpulannya kita tinggal menambahkan family equal to kosong ya sebagai statement untuk membuat ya, menganalisis dengan Poisson regression. Dari hasil ini kita dapat melihat bahwasannya kita mendapati estimate ya beta ini ya, kemudian juga kita memiliki tadi memasukkan satu model variabel independen yaitu age ya, usia dari kepala keluarga, di mana kita mendapati juga p-value di sini ya dengan nilai yang sangat kecil ya, dengan 3 bintang artinya mendekati 0 ya, sudah jelas ini berarti signifikan ya. P value di bawah 0, bahkan 0,1 ya. Jauh yang mendekati 0. Dengan hubungan yang negatif ya. Di sini betanya negatif ya. Nah, kalau negatif berarti makin usia kepala keluarga itu makin tinggi ya, jumlah anggota keluarganya itu makin berkurang atau berbanding terbalik, kurang lebih demikian. Oke, nah sebagai catatan lain di sini ya, tentu model Poisson ini atau regresi Poisson ini persamaannya berbeda ya dengan linear regresi, di mana Y di sini yang kita modelkan itu adalah log ya dari apa yang disebut dengan lambda ya. Oke, log lambda. Ini beta 1, maaf ada beta 0 ya, intercept ya. Tambah beta 1 X1 ya. Di mana lambda ini adalah rata-rata jumlah. Ya, tadi kalau variabel yang kita gunakan adalah total jumlah anggota keluarga, berarti lambda ini adalah rata-rata jumlah anggota keluarga ya. Dalam skala log. Nah, ini yang unik ya di sini. Mohon diperhatikan perbedaan dengan logistik regresi di mana logistik regresi menggunakan logit ya atau log odds. Nah, kalau di sini log lambda ya. Di mana lambdanya adalah ini ya, ini adalah rata-rata ya. Dari konteksnya ini apa? Jumlah anggota keluarga ya, di studi kasus ini ya. Ya tergantung dari datanya. Ini kita langsung saja aplikasikan ke data ini. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa dengan karakteristik hitungan, maka kita ingin melihat fungsi linear di Poisson regression ini dalam bentuk skalanya log Y-nya itu. Ya. Jadi Y-nya itu adalah log lambda.
Oke, diharapkan dari sini cukup jelas sehingga nanti ini akan sangat mempengaruhi pemahaman kita bagaimana nanti menghitung ya rate ya yang biasa dimodelkan dalam hal ini dalam Poisson regression ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba masuk pada penguatan terhadap bagaimana kita menginterpretasi ya dari linear maaf Poisson regression ini. Untuk memudahkan interpretasi dari Poisson regression ini, maka biasanya, kita akan melakukan konversi ya, karena tentu dengan menggunakan hasil yang langsung dikeluarkan oleh, eee, analisis ini yakni menggunakan beta, ini akan menyulitkan karena beta itu, sekali lagi tadi hubungannya itu dimodelkan dengan fungsi linear dengan, skala log ya. Jadi Y-nya itu dalam skala log dari, jumlah atau log dari dependent variabelnya. Nah, dengan demikian nanti kita akan melakukan penghitungan rate. Untuk interpretasi ini, sekali lagi kita harus mengingat bahwasanya model yang kita bangun ya dengan Poisson regression ini memiliki skala log ya. Untuk Y-nya. Jadi kalau kita kembali, tulis ya di sini, eee, kalau kita lihat di sini ya, heeh. Nah ini, eee, sebetulnya formulanya itu log ya, oh, log dari lambda ya dalam hal ini, jumlah total anggota keluarga ya, sama dengan beta 1 X 1 ya. Nah, dalam hal ini kalau kita terjemahkan maka, tadi log lambda ini sama dengan sekarang kalau di model yang kita dapati ini, eee, maaf tadi saya lupa ini ada intercept-nya ya. Oke, eee, berarti betanya ini minus 0,0047059 ya, dikalikan dengan X, ditambah dengan intercept-nya berapa? 1,5499422, oke. Nah, ini sekali lagi ini didapati dari sini ya. Pertama, intercept untuk beta nolnya ini yang ini, kemudian beta satunya yang ini ya. Oke. Nah, ini yang mungkin akan jadi catatan bagi kita ya, catatan penting. Oke, sekarang kita akan masuk kepada coba contohnya ya. Kita langsung saja pada interpretasi dari hasil regresi Poisson ya, dengan mengekstraksi ya, mengekstraksi nilai beta atau estimate ya. Pertama, beta 0, di sini kita bisa ekstraksi dari model dengan menggunakan kode ini, di mana model dari yang sudah kita lakukan tadi disebut model P1 ya. Ini kemudian kita beri nama beta 0 hat ya. Kita run saja ini. Ini kalau ada komponennya satu itu, komponen satu di sini kodenya ini untuk mengeluarkan beta head ya. Beta 0 maksudnya, beta 0 head. Kita run. Nah, kalau kita show, kita perlihatkan di sini, itu nilainya 1,5499942 ya, sama dengan tadi yang sudah kita
Itunya summary kan ya. Kalau beta 1 head seperti ini, diganti saja ini. Parameter ininya menjadi 2 ya. Kita rekam dalam bentuk beta 1 head. Oke. Nah, dari Poisson regression ini, maka kita, kalau kita lihat ya, beta 1 head-nya adalah, kita perlihatkan itu minus 0,047 sekian, sekian, sekian. Luaran dari Poisson regression ini biasanya dinyatakan dalam bentuk rate ratio. Ya, kalau ingat, kalau logistik regresi itu odds ratio, tapi kalau Poisson regression itu rate ratio ya. Dengan cara kita menghitung, ini kita hapus saja, ya, eksponensial XP ya dari beta satunya ya, beta 1 head ya. Kita run di sini. Ini nilainya ini adalah 0,995 sekian, sekian, sekian. Ya. Jadi kita sudah mendapati bahwa rate ratio ya, sekali hubungan dari jumlah anggota keluarga dengan umur kepala keluarga itu berasosiasi ya dengan rate ratio 0,995 sekian, sekian, sekian. Oke. Nah, kita juga bisa mengekstraksi nilai standar errornya ya di sini. Untuk beta satunya ini kita sebut beta 1 SE ya. Dan kita ganti parameternya seperti ini. Kemudian kita run ya. Nah, setelah kita mendapati beta 1 SE ini, maka kita bisa menghitung 95% confident interval ya dari beta 1 ya. Dimana kalau kita hitung dengan beta 1 head dikurangi 1,96 dikali beta 1 SE atau standar errornya, maka kita akan mendapati lower bound yang ini ya. Yakni minus 0,0065. Jadi ini lower bound dari beta satunya. Nah, sedangkan upper boundnya tinggal diganti saja ini dengan tambah ya. Kita akan mendapati upper boundnya. Ini kita sudah mengeluarkan ya lower bound dan upper bound dari 95% confidence interval beta 1. Nah, kalau kita ingin menghitung rate ratio ya kita tinggal eksponenkan saja kedua nilai di atas ya. Eksponensial kan. Jadi kita akan mendapati lower bound dan upper bound bukan dari betanya, tapi sudah sekarang kita menghitung rate rasionya ya. Kita run. Ini rate rasio yang lower boundnya ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah upper boundnya ya. Gitu. Itu secara manual ya. Sekarang kita menggunakan juga bisa langsung menggunakan statement confident interval. Ya memang ini lebih lebih straightforward ya. Kita coba kita eh, lakukan saja ya running kode ini config model P1. Nah, akan keluar ini langsung nih dua-duanya ya. Ini beta upper bound dan lower bound dari beta 0 serta beta 1 ya. Dan sekali lagi ini masih beta ya. Nah, kalau kita mau mengeluarkan rate rasionya ya tinggal kita eksponensialkan saja ya. Seperti ini. Oke. Ini muncul ya di sini nilai-nilai dari 95 confidence interval dari beta 0 ataupun beta 1. Ya. Baik, dengan demikian biasanya ini menjadi dasar ya bagi kita menginterpretasi dari Poisson regression dan dalam tulisan-tulisan atau paper yang kita ingin nanti tulis, biasanya kita akan membuat tabel yang berisikan rate ratio beserta p-value
atau juga bisa juga dengan 95% confident intervalnya. Baik, itulah barangkali singkat tentang bagaimana kita melakukan Poisson regression yang sering kita gunakan untuk kita memodelkan suatu dependent variable yang bersifat hitungan atau count seperti yang tadi sudah kita contohkan, dan tidak menutup kemungkinan nanti kita menggunakan juga variable outcome atau dependent variable yang berupa hitungan atau count tadi dengan tentu saja menggunakan Poisson regression. Terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat berjumpa kembali nanti pada sesi berikutnya.